Ya, salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 1 sampai 33. Tetapi seperti biasa, kita akan terlebih dahulu membaca daripada artikelnya pada hari ini. Jejak kita di jalan itu. Karena Amsal 16 ayat 31 ini ada saja orang yang menyimpulkan bahwa uban di kepala seorang lansia adalah tanda bahwa lansia itu telah hidup di jalan kebenaran. Seolah-olah Amsal itu menyatakan bahwa makin tua dan beruban seseorang, makin penuh dia dengan kebenaran. Makin penuh dengan hikmat, makin penuh dengan kasih dan makin sabar, makin toleran dan makin baik lainnya. Begitukah kenyataannya? Ternyata tidak. Few people know how to be old, kata Francois 6. Duc de la Rochefoucauld. Hanya sedikit orang yang mengerti bagaimana menjadi tua. Lepas dari pendapat Francois, kita tahu betapa memang tidak semua lansia telah menghidupi jalan kebenaran. Kita pun tahu tak sedikit orang yang semakin tua justru semakin tertutup, makin otoriter, makin intoleran, makin menafikan kebenaran, dan tidak segan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Tua tuas, kata orang Jawa, menjadi tua yang percuma. Jadi apa sebenarnya maksud daripada nas ini? Amsal 16 ayat 31 bukan sebuah pernyataan deskriptif bahwa para lansia pasti menghidupi jalan kebenaran, melainkan sebuah nasihat tentang kualitas hidup yang seharusnya kita hidupi, yakni hidup di jalan kebenaran. Agar jika kita berusia lanjut, jejak kita di jalan kebenaran itu akan sebanyak uban di kepala kita. Jadi ketika ayat ini berkata rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat dalam jalan kebenaran, firman itu sedang menasihati kita semua, makin tua seseorang, hendaklah dari dirinya makin terpancar tanda-tanda bahwa ia senantiasa menghidupi jalan kebenaran. Makin tua seseorang, hendaklah dari dirinya makin terpancar tanda-tanda bahwa ia senantiasa menghidupi jalan kebenaran. Sekarang kita akan membaca Amsal satu persatu, kemudian kita lihat penafsirannya gitu ya. Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, ayat 2 ini berkata bahwa setiap orang itu punya standar. Nah, permasalahannya standar siapakah yang dipakai? Karena orang yang satu berhubungan dengan orang yang lain. Dan kadang-kadang, bahkan seringkali, standarnya itu berbeda. Itulah sebabnya dikatakan di sini firman Tuhan ini benar sekali, dikatakan segala jalan orang adalah bersih. Menurut siapa? Menurut pandangannya sendiri. Nah, karena standarnya itu sangat relatif, yaitu menguntungkan dirinya sendiri, maka yang paling objektif itu adalah Tuhanlah yang menguji hati, artinya Tuhanlah yang menjadi standar. Jadi kalau Anda implikasi praktisnya gini, kalau Anda sedang mengalami suatu pertikaian, ujilah, terutama pertikaian dengan saudara seiman, ujilah. Apakah prinsip-prinsip yang saudara hidupi itu sesuai dengan firman Tuhan, ya atau tidak. Oke, ayat 3 dikatakan, serahkanlah perbuatanmu pada Tuhan, maka terlaksanakanlah segala rencanamu. Jadi artinya, tidak ada satupun rencana kita itu yang akan terjadi. Itu tanpa daripada izin Tuhan. Jadi Tuhan akan pasti menentukan daripada segalanya. Tidak ada segala sesuatu daripada yang terjadi tanpa Tuhan tidak tahu. Ya, ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, ayat 4 ini agak sulit ya. Ini bicara kalau dalam teologis itu namanya reprobation. Jadi penetapan binasa orang-orang fasik. Jadi kita kan ada kaum-kaum pilihan itu namanya election. Itu kaum pilihan. Sedangkan yang on the other hand orang-orang yang tidak dipilih itu adalah reprobation. Jadi memang ditetapkan untuk binasa. Itu seperti di kasusnya Yudas itu kan seperti itu gitu ya. Tetapi kalau bahas ini panjang sekali, jadi paling enggak
para pendengar mengerti bahwa ada reprobation di dalam Alkitab dan salah satunya di Amsal 16 ayat 4 gitu ya. Dan suatu saat mungkin nanti akan kita bahas masalah ini ya. Ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi Tuhan itu benci sekali sama orang yang sombong ya. Jadi kalau misalnya sombongnya itu di hadapan Tuhan itu keji. Karena apa yang disombongkan daripada seorang manusia yang adalah orang yang berdosa. Gak ada suatu pun. Kekayaanmu tidak bisa menghapus daripada dosamu. Jabatanmu tidak akan bisa menghapus daripada dosamu. Prestasimu tidak akan bisa menghapus daripada dosamu. Yang bisa menghapus daripada dosamu adalah ketika kamu percaya dan mengimani bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa-dosamu. Itu yang menebus, yang akan membuat engkau terhapus dosa-dosanya. Lah kalau misalkan tidak ada jasa apapun yang engkau lakukan terhadap pembersihan daripada dosa-dosamu, sekarang apa yang perlu disombongkan? Tidak ada bukan? Itulah sebabnya kenapa kok orang yang tinggi hati itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan pada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ini luar biasa ya ayat 7 nih ya. Jadi kalau Tuhan tuh memang berkenan sama jalan orang itu. Nah orang ini ya namanya orang ya, kan pasti ada musuh ya. Dikatakan musuhnya pun didamaikan loh dengan dia. Saudara, alangkah indahnya kalau hidup itu dalam perdamaian. Hanya orang gila yang mengatakan alangkah indahnya hidup dalam permusuhan. Tidak ada orang waras ngomong kayak gitu. Ya. Orang waras akan bilang bahwa alangkah indahnya hidup dalam perdamaian. Jadi perkenanan Tuhan atas jalan hidup seseorang itu tandanya Tuhan suka dengan cara hidup orang tersebut. Sehingga kalaupun orang itu punya musuh, ini luar biasa, didamaikan dengan dia. Saudara, ini ada suatu keindahan sekali ya. Saudara lebih senang hidup tuh banyak musuhnya atau tidak ada musuh sama sekali ya. Saudara dapat memikirkan sendiri ya. Ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Ini penting ya. Karena apa yang diajarkan oleh dunia ini seringkali kebalikan. Yaitu adalah lebih baik penghasilan banyak, tidak ngurus benar atau enggak, daripada penghasilan sedikit. Gitu, ajarannya seperti itu. Tapi firman Tuhan kebalik. Kebenaran itu ditinggikan jauh melebihi daripada penghasilan. Kalau manusia orang berdosa, penghasilan jauh lebih ditinggikan daripada kebenaran. Permasalahannya sekarang adalah saudara itu orang yang meninggikan kebenaran atau penghasilan. Ya. Ayat 9. Hati manusia memikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, kalau kita lihat ya dari Amsal yang pasal yang ke-16 ayat 6 1 sampai 9 ini seringkali banyak yang model-model kayak gini ya. Jadi kalimatnya tuh manusia tuh gampangnya gini, manusia itu berusaha, Tuhan yang menentukan. Intinya kayak gitu. Jadi memang benar di dalam Alkitab itu diajarkan tentang kebebasan manusia di dalam memikirkan sesuatu. Ya. Jadi karena manusia itu punya kebebasan, maka manusia harus bertanggung jawab terhadap kebebasannya itu. Nah, tapi apakah manusia itu bebas mutlak sehingga tidak ada sesuatu ilahi yang mengaturnya, gitu ya? Ternyata firman Tuhan pada hari ini mengatakan ada, Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah ini kalau di dalam teologi namanya the providence of God, jadi memang agak sulit, kita tidak membahasnya di sini, tetapi asal tahu saja bahwa kita mengakui kebebasan manusia itu ada. Dia bertanggung jawab terhadap setiap pilihan yang dibuat selama hidupnya. Tetapi on the other hand,
Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak terjadi tanpa Tuhan menetapkan. Karena dikatakan di sini Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ayat 10. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Nah, ini kalau hanya berlaku bagi raja yang mengandalkan Tuhan ya. Kalau rajanya itu tidak kenal Tuhan ya, apapun yang keluar dari mulutnya ngawur. Salah pasti. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan adalah dalam pundi-pundi adalah buatannya. Jadi ini bicara tentang keadilannya. Timbangan dan neraca betul ini bicara tentang keadilan. 12. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja. Karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Para penguasa melakukan kefasikan itu kekejian bagi raja. Jadi kalau Anda itu penguasa seperti seorang raja yang adalah penguasa. Tapi dengan menegakkan kerajaanmu, kekuasaanmu, organisasimu, itu dengan kefasikan, hati-hati. Karena firman Tuhan mengatakan tidak seperti itu. 13, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang bicara jujur dikasihnya. Nah, ini bicara tentang raja terus ya. Jadi menjadi seorang pemimpin, jadi orang raja harus punya karakteristik jujur. Bibirnya benar, tidak selintat-selintut. Ya, jadi mengatakan yang sebenarnya, tidak ditutup-tutupi. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Jadi kehadiran seorang pemimpin atau seorang raja itu memberi hidup, bukan memberi kematian gitu loh. Jadi kalau misalkan ada seorang penguasa, pemimpin, yang kehadirannya itu membuat seorang itu mati, maka yang terjadi adalah dia bukan seorang pemimpin, perongrong itu namanya. Ya, oke, kita lanjut. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga dari mendapat perak. Nah, dari sini dikatakan sesuatu yang imaterial seperti hikmat dan pengertian itu nilainya jauh lebih tinggi dari yang material, yaitu emas dan perak. Permasalahannya orang yang tidak kenal Tuhan, filsafat hidupnya lebih memilih yang material daripada yang imaterial. Itu yang terjadi. Saudara, ingatlah suatu ayat Alkitab yang mengatakan bahwa harta di dalam dunia ini suatu saat akan habis, ngengat dan karat itu akan menghabisinya. Jadi kalau Anda itu sampai saat ini punya pemikiran bahwa yang material itu jauh melebihi daripada yang imaterial, bertobatlah sekarang juga. Menjauhi kejahatan itu adalah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Nah, saya akan bercerita panjang lebar tentang Amsal 16 ayat 18 ya. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi ya ayat ini ya. Kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, saya mau cerita ini drama Korea nih ya. Ini kisah nyata loh ya. Jadi ada drama Korean Airlines ya. Jadi ada suatu perusahaan penerbangan Korea Airlines itu ada kasus ini ya. Jadi kasusnya ini disebut dengan Nutgate. Nut itu kacang ya. Jadi skandal yang melibatkan putri ketua dan CEO Korea namanya Cho Young-ho di grup Hanjin. Itu namanya Heather Cho, itu yang sebelah kanan, foto sebelah kanan bawah. Yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden Korean Airlines. Ya. Nah, ceritanya seperti apa? Ceritanya itu seperti ini ya. Jadi pada saat itu di dalam pesawat ada seorang pramugari menyajikan kepada Heather Cho yang anaknya daripada CEO-nya Korean Airlines itu kacang macadamia dalam kemasan. Bukan di atas piring porselen. Lah, Cho ini kemudian memanggil kepala kabin. Namanya Park Jang-jin. Nah, Park Jang-jin ini dipanggil, terus sama diperintahkan tuh berlutut. Bayangkan ini berlutut. Nah, tujuannya apa untuk berlutut? Disuruh mohon pengampunan. Karena apa? Nyajikan kacang itu loh. Itu dalam bentuk kemasan, enggak mau, enggak seneng. Harus dalam bentuk piring porselen.
Waduh, hanya karena masalah kacang itu sebabnya kejadiannya disebut nutgate. Gitu ya. Memohon pengampunan, wah suruh nyembah piye. Nah, yang terjadi adalah Park Jang-jin itu dipecat. Ya, jadi kepala kabin ini dipecat. Kemudian Cho memerintahkan Park untuk dikeluarkan dari pesawat. Tuh bayang loh. Ini pesawat lagi di udara. Saking sombongnya, mentang-mentang dia yang punya Korean Airlines. Park Jang-jin ini disuruh keluar dari pesawat. Lah terjun bebas lah mati ya. Nah ini terpaksa bingung, pilotnya ini bingung juga nih, piye maksudnya ini. Jadi pesawat itu terpaksa kembali ke gerbang Bandara Udara Internasional JFK di New York. Jadi muter balik pesawatnya. Hanya karena nuruti orang yang namanya Cho nih, hater Cho nih. Ya. Tentu hal ini menyebabkan kayak penundaan penerbangan karena kan jalurnya nggak direncanakan ini suruh balik ini. Nah sedangkan aktivitas pesawat itu balik ke bandara itu adalah aktivitas ilegal yang menyebabkan pelanggaran hukum penerbangan internasional. Nah, terus nggak berhenti sampai di sana, pramugarinya dipecat langsung dari posisinya. Terus maskapai itu menekan, ini suka tekan-tekan nih Pak nih ya, Pak Jang-jin ini ya, untuk memberitahu pihak berwenang yang mewawancarai dia bahwa dia tuh sukarela, suruh mundur, mengundurkan diri. Jadi setelah peristiwa itu dibentuklah tim investigasi independen yang melibatkan mantan karyawan Korean Airlines. Nah, Park ini pada awalnya setuju, yaitu menahan diri dengan tidak membuat pernyataan atas kasus itu. Tapi lama-lama Cho ini cari masalah, hater Cho ini ya. Kenapa? Nyebarno berita tambah gak karu-karuan, ngomong gini. Kenapa kok Park Jang-jin itu dikeluarkan, mengundurkan diri? Kenapa kok pramugari itu dipecat? Ya karena mereka berdua ada hubungan seksual di di pesawat. Loh gila tambah gak kena ini. Park Jang-jin tidak rela namanya itu dihina-hina demi karena melindungi daripada Korean Airlines ini, CEO-nya ini. Kemudian Park Jang-jin mengajukan keluhan resmi kepada ya pihak berwajib daripada Korea. Sehingga kasus Nutgate ini dipublikasikan di mana-mana, terungkap, ternyata setelah diungkap bukan pertama kali hater Cho ini semena-mena terhadap karyawannya. Tapi selama ini insidennya itu bisa dia tutupi dengan baik. Tapi ketika berhubungan dengan yang namanya Park Jang-jin, maka tidak bisa ditutupi lagi. Karena apa? Karena ada kesaksian dari seorang penumpang kelas 1 yang membenarkan kejadian tersebut. Yaitu disuruh berlutut, disuruh minta ampun, kemudian saat itu juga dipecat, suruh keluar dari pesawat. Wah kesaksiannya sama persis. Sama seorang penumpang kelas 1 yang nggak ada kepentingannya sama sekali dengan Korean Airlines. Ya, jadi kesaksian itu membuat Cho itu jadi posisinya terpojok. Ya, langsung begitu cerita ini dipublikasikan ke publik, maka Cho langsung mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dari semua jabatannya. Tapi nyatanya itu adalah ya seperti lagunya Nika Ardila ya. Dunia ini panggung sandiwara. Karena apa? Cho jalani hidup, hukuman 5 tahun. Ternyata dijalani tok cuma 1 tahun. Wah ini gak kena ini. Mungkin punya duit ya. Jadi terus, nah ini gak berhenti ya. Hater Cho itu punya adik namanya Emily Cho. Posisinya apa? Senior Vice President Marketing Korean Airlines. Kalau hater Cho itu Nutgate kasusnya, kalau ini Watergate, Watergate. Jadi adiknya hater Cho ini menghina seorang eksekutif periklanan itu dengan siram air ke wajah eksekutif tersebut. Ya tentu saja yang namanya Emily Cho ini bantah ya. Kayak gini gitu bantah. Namun akhirnya serikat buruh itu menuntut Emily mundur dari Korean Airlines. Kenapa? Karena Emily ini ketahuan di waktu jam-jam kerjanya gitu ya. Nghabiskan waktunya itu di luar negeri untuk menyalahgunakan uang perusahaan untuk berlibur.
Ini mentang-mentang saenake dhewe nih ya. Jadi sebelumnya Emily ini juga punya kasus yaitu menjadi headline berita utama di Korea karena menyerang seorang senior yang berusia 77 tahun, memarahinya di depan umum karena mengemudi sembarangan. Bayang kayak gitu ya. Saudara kembali lagi ke Amsal. Tadi dikatakan apa tadi Amsal tuh? Orang yang congkak Tuhan akan jatuhkan. Dan itu yang terjadi di drama Korean Airlines. Oke, kita lanjut. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi orang yang mempunyainya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Saudara, mungkin orang-orang Korean Airlines itu orang-orang yang pandai. Karena kalau tidak pandai mungkin tidak bisa ya punya perusahaan sebesar itu. Tetapi akal budi yang ada dimaksud di sini itu adalah akal budi yang mendasarkan hidupnya itu kepada Tuhan. Ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah ini perhatikan baik-baik ya. Kalau ada orang yang suka caci, maki, sembarangan ini, tolong dibaca Amsal 16 ayat 24 ya. Perkataan itu yang menyenangkan seperti sarang madu. Sarang madu ya semua orang seneng loh ya. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dan sebaliknya berarti kalau perkataan tidak menyenangkan ya racun, gitu aja. Ayat 25, ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Nah, ini hati-hati ya. Karena kita sering bahwa mendengar, wah banyak jalan menuju Roma, gitu. Ya banyak jalan menuju Roma. Tetapi saya katakan hanya satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda dapat mengeceknya di Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dapat cek di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang dikatakan bahwa di dalam kolong langit ini tidak ada satupun, tidak ada nama yang kepadanya diberikan kuasa yang kepadanya setiap orang percaya. Supaya setiap orang yang percaya dalam namanya itu akan memperoleh selamat. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Itu barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup kekal. Tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup kekal. Oke? Nah, di sini nututi kalau kita baca semuanya gitu ya. Saya baca yang kuning-kuning saja. Siapa yang memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat. Siapa yang mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Kemungkinan ini agak sulit ya Mami. Kenapa kok memejamkan matanya merencanakan tipu muslihat? Mungkin memejamkan matanya itu adalah tidak mau melihat. Memejamkan berarti kan tidak mau melihat. Adanya fakta-fakta kebenaran. Dan orang yang tidak mau melihat adanya fakta kebenaran itu sudah sama persis dengan orang yang merencanakan tipu muslihat. Nah berikutnya, siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Maksudnya gini, ini sebaliknya. Kalau orang sudah tahu kebenaran, itu orang harus bersuara untuk menyuarakan kebenaran. Jangan Anda tahu kebenaran, tetapi bibir Anda tertutup. Karena jikalau Anda melakukan hal yang seperti itu, dikatakan di sini, itu sudah melakukan kejahatan. Karena engkau seharusnya berbicara tentang kebenaran, tetapi pada saat engkau harus bicara tentang kebenaran, engkau malah mengatupkan bibirmu. Itu yang tidak boleh. Oke, 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal dari Tuhan. Nah ini mirip ya. Seperti kita tadi baca yang ayat 9 juga gitu ya. Jadi manusia bisa memikirkan sesuatu, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ini nada-nadanya juga sama. Undi dibuang di pangkuan, kan itu kebebasan, ada probabilitas. Tetapi perhatikan di sini, setiap keputusan berasal daripada Tuhan. Tuhannya itu tidak bisa lepas dari segala peristiwa, intinya kayak gitu. Jadi percayalah bahwa Tuhan ada dalam setiap keputusanmu, Tuhan ada di dalam setiap kehidupanmu, Dia selalu ada dan akan ada selamanya menyertai dirimu. Oke, firman Tuhan pada hari ini seperti ini renungan harian. Tuhan Yesus memberkati.